Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi akan belajar PPKN tema 3 hari Selasa tanggal 29 September 2020 tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Mulai. Nah, kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebenarnya ini sudah kita ulang dari kelas 4 dulu tentang hak dan kewajibanku. Nah, di sini kita akan mengulang juga kelas 5 juga sudah pernah dipelajari, yaitu tentang hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, ini beberapa contoh gambar-gambar tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Yuk kita mulai satu persatu dari pengertian masing-masing. Pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Mengapa kewajiban dulu? Karena memang kewajiban harus didahulukan daripada hak. Jadi kita melaksanakan kewajiban dulu sebelum kita menuntut hak kita. Tetapi kewajiban juga dilaksanakan dengan cara bertanggung jawab. Yuk kita cermati masing-masing pengertiannya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban bisa juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, manusia diciptakan di dunia itu sudah mempunyai kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, hak. Nah, hak ini adalah segala sesuatu yang akan kita peroleh atau itu milik kita atau kita dapatkan, namun kita mendapatkan hak tanpa mengganggu hak orang lain. Sebagai contoh, kita berhak mendengarkan musik, namun kita tidak boleh mengeraskan volume yang maksimal karena tetangga juga mempunyai hak untuk berada di lingkungan yang nyaman. Jadi, hak kita peroleh atau kita dapatkan tanpa harus mengganggu hak orang lain. Nah, selanjutnya, tanggung jawab adalah kesadaran untuk setiap tingkah laku perbuatan yang disengaja ataupun tidak sesuai dengan seharusnya atau semestinya. Jadi, tanggung jawab itu dilaksanakan dari dalam hati tanpa paksaan siapapun. Hak dan kewajiban sebagai contoh. Yang gambar sebelah kiri ini adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Sedangkan yang gambar kanan adalah kewajiban sebagai individu. Nah, jadi kalau misalnya melihat keran kok mengalir dengan terus-menerus tidak ada yang menutup, maka kewajiban kita untuk menutup karena untuk menghemat air. Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban sebagai individu dan sebagai warga negara. Nih, kewajibannya adalah sebagai warga negara kita harus membayar pajak atau taat pajak karena kita sudah memperoleh beberapa hal dari hak kita sebagai warga negara, maka kita juga wajib untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu membayar pajak. Nah, ini juga karena kita sudah menikmati listrik, maka kita juga wajib untuk membayar listrik. Nah, ini hak dan kewajiban yang tadi sudah di depan sudah ada. Nah, ini kewajiban kita di sekolah. Kita lihat. Kewajiban kita adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan, maka kita wajib untuk bersekolah, wajib belajar.
Nah, juga kalau kita wajib belajar, maka kita juga wajib untuk melaksanakan segala kegiatan pembelajaran. Jadi kita dengan tertib melaksanakan pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, itu adalah kewajiban kita. Nah, kita juga wajib untuk menjaga kebersihan kelas kita. Jadi, makanya ada yang namanya piket kelas. Nah, terus kita juga wajib untuk melaksanakan semua pelajaran. Contohnya di sini adalah kita berdiskusi bersama teman-teman. Itu adalah kewajiban kita di sekolah. Nah, bagaimana dengan kewajiban kita di masyarakat? Nah, di masyarakat atau di keluarga kita bisa lihat kewajiban kita adalah yang pertama, karena sebagai makhluk ciptaan Allah, maka kita wajib untuk beribadah. Maka kewajiban kita adalah beribadah. Nah, terus kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Nah, ini misalnya membersihkan tempat tidur. Juga di sini ada gambar kita adalah membantu orang tua kita. Nah, ini di dalam keluarga kita membantu orang tua kita. Ini juga kita bisa membersihkan lingkungan sekitar. Ini adalah termasuk kewajiban kita di masyarakat. Kemudian, beberapa contoh hak bagi setiap individu. Karena hak itu kita peroleh atau kita dapatkan. Apa saja itu? Sebagai contoh adalah hak kita untuk memilih. Nah, hak kita untuk memilih. Tapi juga kita mempunyai hak juga untuk dipilih. Nah, kalau hak kita untuk memilih, misalnya contohnya pada pemilu. Nah, pemilihan umum, kita mempunyai hak untuk memilih. Semua warga negara yang usianya sudah 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah, itu adalah wajib untuk mengikuti pemilu, pemilihan umum. Terus kita juga wajib untuk dipilih. Nah, dipilih contohnya ini misalnya pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua RW. Kita mempunyai hak untuk dipilih. Nah, terus kalau kita mengadakan musyawarah, kita juga mempunyai hak untuk mengusulkan pendapat atau berpendapat. Nah, kita mempunyai hak. Jadi, siapapun anggota dalam musyawarah adalah mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, tapi dengan cara yang sopan, tidak berebutan seperti itu. Terus, kalau di sekolah, hak kita apa? Di sekolah, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran atau pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Nah, kalau sekarang masa belajar dari rumah, berarti kita juga mempunyai hak untuk mendapat pembelajaran, kan tetapi hanya dikirimkan. Jadi, tapi kita juga mempunyai kewajiban apa? Kewajiban untuk selalu menyimak apa saja yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, hak kita ini yang sangat menyenangkan bagi kita. Haknya apa? Kita juga mempunyai hak untuk bermain, bersenda gurau. Nah, itu adalah hak kita. Jadi, kita tidak hanya tegang mengikuti pembelajaran, tapi kita juga mempunyai hak untuk beristirahat, bersenang-senang. Seperti itu. Nah, kalau di rumah hak kita apa? Di rumah, hak kita adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini yang kalian selalu ingat, hak kita itu juga mendapatkan uang saku dari Bapak Ibu di rumah. Jadi, itu adalah hak kita. Haknya yang lain apa? Misalnya kita mendapatkan nilai dari Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang contoh tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti yang kita laksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dengan dari kesadaran diri kita tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Kita melaksanakan
Siskamling. Nah, sistem keamanan lingkungan itu dengan penuh kesadaran. Itu adalah kewajiban kita. Nah, terus membawa nama harum bangsa Indonesia. Misalnya di ajang olahraga. Nah, ini kita dengan penuh rasa tanggung jawab membawa nama baik. Apalagi kita bisa mendapatkan kejuaraan. Nih, kalau di sekolah kita melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa paksaan. Ini misalnya upacara bendera, kita mengikuti dengan penuh hikmat. Sebagai petugas upacara, kita juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak geguyon, tidak dilaksanakan dengan betul-betul mempunyai rasa bahwa kita mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara, karena kita sudah dipilih untuk mewakili dari teman-teman kita sebagai petugas upacara. Nah, apalagi kalau mengerjakan tugas, kita mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa paksaan. Jadi kita laksanakan dengan penuh senang. Nah, dan penuh rasa tanggung jawab. Nih, melaksanakannya tanpa harus dipaksa orang tua ataupun harus karena ini tugas dari guru, makanya kita laksanakan dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, dan dengan senang hati walaupun dari rumah tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara. Nah, sekian pertemuan hari ini dan jangan lupa tetap semangat, tersenyum dan bahagia. Jaga kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Ini juga merupakan suatu kewajiban kita ya. Jadi, kewajiban kita di masa pandemi sekarang melaksanakan 3 hal ini, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar kita apa? Kita akan memperoleh hak kita. Hak kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi, kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita menuntut hak kita. Sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat ya, dan bahagia di rumah dengan Bapak Ibu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.